Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Anda ketika mendengarkan bahwa gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, tentu itu menjadi hal yang sebetulnya secara jujur tidak relate atau tidak relate itu artinya apa ya? Ya tidak ada kaitannya langsung dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat gereja Basilik Lateran. Mungkin bagi Anda yang pernah ke Tanah Suci, pernah ke ziarah ke sana, ke Eropa, mungkin Anda memiliki kesempatan, tetapi tidak semua ziarah juga menuju ke Basilika Lateran ini. Maka saya katakan apa? Bisa jadi ini tidak relate. Apa nih pesta pemberkatan Basilik Lateran? Melihatnya saja, saya belum pernah Romo. Dan sama, saya sebagai seorang imam pun juga belum pernah melihat yang namanya Basilik Lateran. Tetapi Ibu Bapak, di dalam sejarah gereja, Basilik Lateran adalah gereja yang tertua, gereja yang utama, gereja yang pertama dalam Katolik Roma, dalam gereja Barat. Kalau bicara gereja lain, ortodok misalnya yang sama tuanya dengan kita, saya tidak tahu, tetapi ini yang menjadi induk gereja. Maka kemudian Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini itu kembali mengingatkan kepada kita mengenai makna dari yang namanya gedung gereja ini. Nah, begitu. Intinya begitu bacaan-bacaan suci hari ini. Gereja Basilik Lateran sebagai gereja yang pertama, utama, dan tertua, dan katakanlah Mater Dei adalah yang sekian dari gereja yang sudah dibangun oleh jemaat, oleh umat beriman dari awal sampai sekarang. Sekarang kita mau diajak untuk merenungkan untuk apa makna dari bangunan atau gedung gereja ini. Persoalannya adalah demikian Ibu Bapak, seringkali kita melihat gedung gereja itu sebagai hanya sekedar seringkali menjadi sekedar simbol, sekedar bangunan. Saya kasih contoh. Ketika saya di Kalimantan, ini karakteristik kita masyarakat Indonesia. Ketika umat-umat di stasi itu ketika wah Romo gerejanya sudah jelek Romo, waktunya bangun Romo. Oke. Ukurannya seberapa? Ukurannya segini Romo, 20-40. Saya bilang, masalah itu gede banget gitu. Ini gambarnya gini, kita bikin untuk 20-30 tahun mendatang Romo, maka bikin besar sekalian. Pertanyaan pertama, duitnya dari mana? Satu. Yang kedua, yang hadir kalau misa minggu atau ibadat sabda minggu dengan asisten imam dengan prodiakon, terima komuni ya, di sana ada asisten imam namanya prodiakon kalau di Kalimantan, di Kesupan Ketapang, dan ada kalau romonya tidak mengunjungi hari Sabtu atau Minggu, itu mereka ada ibadat sendiri. Kalian di stasi itu kalau hari Minggu, Sabtu Minggu kumpul, itu berapa orangnya? Rata-rata berapa? Kapasitasnya 1000 yang kumpul setiap minggu cuma 50, lucu. Itu tapi Romo kalau hari raya Natal Paskah itu gereja itu penuh dan perlu tempat yang besar. Iya tapi itu kan 2 tahun sekali. Rumus untuk membuat gedung gereja itu dihitung dari 2 kali rata-rata hari Minggu umat datang. Itu cara ngitungnya. Saya ajari. Tetapi ya itu tadi pelan-pelan sambil mengedukasi umat. Kenapa Ibu Bapak? Karena memang umat merasa bahwa gereja harus mewah Romo, harus besar karena itulah simbol. Gereja mewah tapi tak rajin sembahyang hari Minggu, sia-sia saudara. Tapi mereka belum sampai situ. Mereka taunya adalah tempat ibadah harus besar dan mewah. Tapi gak tahu disobo, gak tahu dikunjung, gak tahu tinggi sembahyang, keset kabeh, sia-sialah itu semua. Nah, ini menunjukkan pengalaman saya ini, itu rata-rata seperti itu, Maka perlu edukasi ketika saya di sana. Tapi itu menunjukkan kepada kita, dan saya rasa itu umum ya, semua bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia suka membuat gedung tempat ibadah yang mewah-mewah.
Bahkan itu dana-dana hibah dari pemerintah itu Anda tahu berapa? Miliaran. Untuk gereja paroki bisa kalau membangun mengajukan proposal miliaran, kalau gereja-gereja stasi itu ratusan juta. Untuk yang khusus lobi-lobi bisa tembus 1 M juga gereja stasi. Itu yang saya alami sendiri. Saya kadang heran, daripada dibikin gereja yang MM-an, iki jalan diperbaiki dong, itu jauh lebih baik deh daripada bangun gereja mewah-mewah. Saya sendiri seperti itu sebagai seorang imam. Karena sebetulnya yang jauh lebih dirasakan, dibutuhkan adalah fasilitas. Tetapi karena masyarakatnya masih memandang penting yang namanya gereja sebagai simbol, maka harus bagus, maka pemerintah mengikuti. Dan itu juga terjadi dengan gedung-gedung ibadah agama lain. Persis ber-MM bisa diturunkan, tapi jalan, jembatan, listrik, sinyal itu nol. Bu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, kemudian saya merenungkan betapa sebetulnya kita bisa kehilangan makna terhadap yang namanya gedung gereja, terhadap gereja ini. Maka ketika Anda mendengarkan Injil itu Yesus marah-marah ketika gedung gereja, ketika bait Allah itu dijadikan tempat berjualan. Tapi Anda pasti tahu konteksnya. Konteksnya karena orang datang bait Allah membawa persembahan, daripada jauh-jauh mending bawa duit sampai ke bait Allah dekat baru beli, begitu loh konteksnya. Tapi Yesus marah. Kok Yesus kamu kok seperti itu? Kata ahli Farisi, orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu Yesus mengatakan, kamu punya hak apa? Hai Yesus, kok kamu sampai memporak-porandakan orang-orang ini? Apa hakmu? Apa kuasamu? Robohkan saja bait Allah ini. Saya bangun 3 hari. Itu gila sekali itu, kata Yesus, itu gila sekali itu. Tapi kemudian kan 3 hari itu berkaitan mengenai kebangkitannya. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa bangunan ini kemudian tidak ada nilainya ketika sebetulnya ketika tidak ada roh Allah tinggal di dalamnya. Dalam konteks bacaan Injil. Bait Allah menjadi kudus karena ada roh Allah. Ketika gereja menjadi kudus ketika ada roh Allah tinggal di dalamnya. Roh Allah tinggal di dalamnya itu terjadi ketika persekutuan umat beriman ini baik, bagus, saling mendukung satu sama lain, mencintai satu sama lain, mensupport satu sama lain, itu menjadi indah, bagus, maka Allah hadir di bangunan ini. Ya seperti saya sampaikan tadi. Seperti saya sampaikan tadi, pengalaman saya di Kalimantan. Semua umat semangat membangun gereja yang besar, tetapi yang punya usul membangun gereja yang besar itu sembahyang pun tidak. Loh ya apa sih? Kalau saya mengatakan saya tidak butuh gereja bagus. Saya butuh persekutuan umat yang bagus. Itu jauh lebih penting daripada gedung gereja. Saya sebagai seorang imam akan mengatakan gedung gereja itu tidak penting. Mau gubuk pun ayo. Tapi saya lebih membutuhkan persekutuan umat beriman yang bagus. Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, kita itu diajak kemudian melalui bacaan-bacaan suci, itu diajak untuk melihat makna rohani gedung gereja. Kalau Anda melihat gedung gereja, Anda jangan melihat ini sebagai sekedar bangunan, tapi sebagai kediaman Allah sendiri. Bacaan pertama sebagai penutup, kita renungkan bacaan pertama. Bacaan pertama itu diambil dari nubuat Yeskiel. Nabi Yeskiel itu melihat dalam kacamata rohani bahwa di dalam bait Allah dia akan memiliki vision atau penglihatan. Ada bait suci, keluarlah air menyembur kemana-mana. Anda baca saja, utara, timur, selatan. Dan air itu air itu membual, mengalir menuju kemana-mana, kemana saja. Nah ini yang bagus, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Jadi air yang keluar dari bait suci itu membawa kehidupan. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Kemana saja air itu sampai, air laut pun sampai menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu timbullah bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Mau mengatakan bahwa seperti itu gambaran apa? Gambaran seperti ini, bahwa di dalam bait suci yang dilihat oleh Yeskiel, ada vision yang dilihat oleh Yeskiel,
Dia bait suci itu yang mengeluarkan air yang membawa kehidupan. Itu mau menggambarkan apa? Mau menggambarkan gereja. Gereja ini juga sama. Kalau Anda melihat gereja secara rohani, gereja ini adalah sumber keluarnya mata air berkat dan rahmat. Maka kalau dikatakan mari, kalau salve kan, mari menimba air kehidupan. Jawabannya apa? Dari sumber-sumber keselamatan, betul kan? Ya ini sumber keselamatan, altar ini. Kalau Anda diajak mari menimba air kehidupan, Anda ingat bacaan pertama Yeskiel ini. Seperti itulah Anda datang ke sini untuk menimba air kehidupan dari Ekaristi. Nah, kalau Anda melihat bangunan ini sebagai bangunan rohani, maka ketika Anda datang ke sini, Anda mendapatkan kesegaran karena berjumpa dengan Allah sendiri, berjumpa dengan kurban Kristus yang kita santap, kita dikuatkan. Bapak, semoga sekarang Anda bisa melihat lebih dalam lagi mengenai arti rohani keberadaan gereja sebagai tempat sumber mata air kesegaran, mata air keselamatan, dan kita datang dengan lelah, letih, capek, banyak dosa, banyak kemarahan, banyak emosi, datang ke gereja itu untuk membersihkan diri, untuk menyegarkan diri. Dan semoga sungguh Anda menemukan apa yang Anda cari, yakni kedamaian di dalam Allah yang Anda temukan ketika merayakan Ekaristi di gereja ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.